سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru miladiah ini kita mengawali dengan insyaallah amalan-amalan yang lebih bersifat jariah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keberkahan sisa-sisa umur yang Allah tambahkan kepada kita semuanya. Dan untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah mari saya ingin mengajak ya membersihkan diri kita yang pernah kita lakukan apapun yang tidak berkenan di sisi Allah, di sisi Rasulnya. Kita mengajukan pertobatan dengan mengajukan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga i'tiraf yang kita lakukan ini insyaallah benar-benar akan memperhalus budi pekerti kita, meluruskan jalan pikiran kita, meringankan beban hidup kita, terutama beban batin kita di dalam menjalani tahun 2022 ini. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, kalau Allah hadir di samping kita, kalau hadir bersama kita, maka insya Allah akan kecil dan bahkan mungkin tidak terasa sama sekali. Marilah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita kirimkan surah Al-Fatihah sebagai wujud kerinduan dan syukur terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, bukan saja ketika nanti di padang mahsyar, tapi sekarang ini. Semoga rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah mendengarkan niat-niat tulus kita. Dan untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita melakukan i'tiraf sejenak. Seperti yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. I'tiraf ini sebuah ungkapan penyerahan diri yang disampaikan oleh Abu Nuwas. Sehingga alhamdulillah bisa kita kategorikan salah satu contoh hambanya yang mengalami husnul khatimah. Rezim berganti berkali-kali di Baghdad. Raja demi raja saling guling-menggulingkan. Tapi yang tidak pernah tergantikan ialah posisinya Abu Nuwas yang merupakan pelawak istana. Inilah penghibur istana yang sangat terkenal. Dia penyair ulung, dia penyanyi, dan dia juga tentu pemuja raja. Tapi pada akhirnya mengakhiri kegemerlapan hidupnya di istana dengan minggat dari istana, kemudian mencari tempat yang sepi, lalu bermuhasabah sampai ajalnya. Di dalam perjuangan terakhir hidupnya dia menemukan sebuah lafaz penyesalan yang kita sebutkan dengan i'tiraf seperti yang kita ungkapkan ini. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga tentunya kepada Abu Nuwas. Semoga mendapatkan ridhanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. إلهي لست للفردوس أهلا
الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد رمالي فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memanjatkan syukur dan terima kasih kepada junjungan kita ya. Rasanya kita sudah sangat rindu terhadap junjungan kita. 2 tahun hampir kita gak pernah mengundang Rasulullah hadir di tempat kita ini. Kata para ulama, barang siapa yang membaca nama rahasianya atau kode rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah rohnya Rasulullah akan hadir bersama majelis tersebut. Nama rahasianya Rasulullah menjadi surah dalam Al-Quran ialah Taha dan Yasin. Itulah selawat yang paling induk ya di antara seluruh salawat Nabi yang kita kenal dengan salawat Badar. Semoga benar-benar kalau kita panggil namanya Rasulullah dengan penuh kerinduan, maka insyaallah Rasulullah benar-benar akan hadir menjadi saksi atas keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengundangnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri menunggu kehadirannya junjungan kita sambil membaca selawatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam
ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توصلنا ببسم الله هادي رسول الله صلب لمجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Seandainya ada waktu kapanpun dimanapun juga kita merindukan Rasulullah, bacalah selawat badar ini, terutama dua bait yang pertama, salatullah salamun ya salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habiballah. Inilah Taha dan Yasin, barang siapa yang membacanya maka itu akan menggetarkan rohnya Rasulullah dan dia akan mencari di mana gerangan, di kutub mana umatnya yang membaca salawat itu. Jadi kita jangan pernah merasa rugi berselawat, sebab kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang memanggil namaku, berselawat terhadapku, aku pasti tahu dan aku akan memberikan syafaat pembelaan
terutama nanti pada mahsyar hari kiamat. Jadi kita membasahi jiwa batin kita dengan selawatan seperti ini, diawali dengan i'tiraf. Mudah-mudahan tahun 2022 ini nanti insyaallah kita akan mendapatkan keberkahannya. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu atau pertemuan kita yang lalu. Kita membahas tentang yang ke-15, ghibah. Saya tidak tahu kenapa Imam Al-Ghazali di antara 20 poin yang bisa memberatkan timbangan keburukan, di antara 20 dosa yang sering dilakukan oleh mulut ini, satu di antaranya yang paling banyak dibahas oleh Imam Al-Ghazali ialah ghibah. Apa itu ghibah? Sampai begitu concernnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dosa-dosa mulut itu yang sangat penting ialah menggunjing. Ya, ghibah seakar kata dengan gaib. Apa artinya gaib? Tidak ada. Kalau kita di absen di pondok, ya misalnya Muhammad Amin, gaib. Ya, Siti Khadijah, gaibah. Ya. Pak Tirta hadir gitu ya. Jadi hadir artinya saya ada di sini. Gaib kebalikannya. Itu gaib atau gaibah. Kenapa disebut ghibah? Ghibah artinya kita menyebut saudara, kita mengungkapkan sesuatu yang dialami atau diperuntukkan kepada teman kita itu atau orang lain, dan dengan hal yang tidak disukainya seandainya ia hadir. Jadi mengungkapkan sesuatu, kalau ada orangnya pasti tersinggung, pasti marah, tapi memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengungkapkan aib yang bersangkutan kepada orang lain, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Apalagi sekarang ini kan dengan adanya handphone, ya, laptop, internet, pasaran ghibah itu sangat ramai sekarang ini. Kita bisa membunuh karirnya orang lain melalui ghibah. Ghibah itu bisa sama dengan syirik sebetulnya. Kita tidak bisa menyamai prestasinya saudara kita, maka cara lain yang kita harus lakukan untuk menjatuhkannya ialah mengungkapkan aibnya, menjelek-jelekkan orang padahal sesungguhnya baik, maka itulah ghibah sebetulnya. Inilah yang disebut dengan ghibah, salah satu yang bisa membuat timbangan keburukan kita nanti di pada mahsyar itu berat. Jadi ada amal-amal kecil tetapi berat timbangannya luar biasa. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu kali membaca itu timbangannya itu nanti lebih berat daripada bumi dengan segala isinya. Sunda Kelapa saja beratnya kayak apa? Seandainya orang diperlihatkan manfaat membaca kalimat suci ini, dan ini hadis sahih Bapak Ibu. Kan ada juga hadis-hadis amalannya kecil tapi besar sekali manfaatnya, pahalanya, itu biasanya hadisnya itu lemah. Tapi hadis yang satu ini sahih. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka berat timbangannya itu lebih berat daripada bumi dengan segala isinya. Coba kalau kita ucapkan 100 kali satu hari, berat timbangan kita 100 kali timbangan bumi ini. Tapi juga ada sebaliknya Bapak Ibu. Bagi kita itu bukan dosa, bagi kita itu mungkin biasa atau bercanda ya. Tapi itu juga berat timbangannya hampir sama.
Nah, kalau kita tidak pernah berzikir, tidak pernah melakukan kebajikan, sehari-hari kita melakukan senda gurau, ketawa berlebih-lebihan, kemudian berbohong, ya, kemudian juga kita an-namimah, apa itu namimah? Itu provokator, ya, memprovokasi orang lain supaya bertengkar. Nah, itu berat timbangannya juga sama itu. Jadi ada kebiasaan buruk, timbangannya berat sekali untuk timbangan keburukannya. Tapi sebaliknya ada kebajikan, kalau itu kita lakukan, kita amalkan, maka itu berat sekali juga timbangannya. Nah, sekarang kita berlomba ini memperberat timbangan kebaikan, menang malaikat. Kalau yang berat itu adalah timbangan buruknya, menang iblis. Kita di backup oleh malaikat. Nah, ghibah ini salah satu hal yang paling memberatkan timbangan kita nanti, ya. Ghibah tidak hanya terbatas pada perkataan, bisa juga berupa isyarat, ya. Misalnya mendehem, ada hadisnya itu, saya baca kemarin di mana ya. Salah satu hadisnya, tafsir dari Al-Quran itu, ya, yang mengatakan, ada lupa ayatnya, dosa yang paling sering dilakukan orang itu adalah memperlihatkan isyarat mimik, memberikan kode datang tuh misalnya kan, atau memberikan isyarat khusus kepada orang, jangan ribut, tuh seolah-olah provokator datang. Itu ternyata juga memberatkan timbangan keburukan. Ya. Jadi bukan saja kata-kata yang bisa dianggap sebagai ghibah, bahasa isyarat pun juga. Ya. Misalnya ada orang yang pincang, si pincang datang, tiba-tiba ada orang juga pura-pura pincang juga jalan, maksudnya akan menghibur teman-temannya supaya ya menjadi pusat perhatian, kan kita suka cari perhatian, tapi dengan cara menirukan orang yang betul-betul pincang. Nah, padahal orang si pincang ini tadi punya prestasi. Biasanya kan orang cacat itu punya prestasi karena menutupi kekurangannya kan. Nah, ada orang normal tapi tidak mampu menyaingi yang bersangkutan, dia meniru-niru kepincangannya, atau orang meniru tunanetra, seolah-olah meraba-raba begitu ya. Nah, itu juga bisa sama dengan ghibah. Tulisan pun juga sama, apalagi sekarang dengan hadirnya internet, hadirnya handphone, WA group itu kalau Bapak Ibu mau turuti, bertambah bisa sampai 100 per hari itu. Setengah mati menghapusnya kalau sudah ya, kecuali kalau kita keluar dari grup itu. Tapi kadang-kadang nggak enak. Kok kenapa keluar? Padahal di situ ada tokoh-tokoh nasional. Jadi serba salah kita jadinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ukurlah, yang memang tidak perlu buat kita, lebih baik hapuskan aja. Nanti kita mendengarkan gosip, telinga kita, mata kita juga ikut berdosa. Apalagi kalau itu memang ada WA grup itu yang suka menggosipin orang. Celakanya yang dihapus itu dakwah-dakwahnya, tapi yang dihidupkan itu adalah yang gosip-gosip itu. Nah, ini tantangan buat kita. Hal-hal yang mendorong terjadinya ghibah, melampiaskan kemarahan, tidak sanggup untuk membalas dendam secara langsung, maka dia ungkapkan dengan ghibah. Jengkel sekali terhadap orang itu, tapi tidak sanggup membalasnya, tidak punya momen paling penting, maka dia melempar batu sembunyi tangan. Dia lempar ke grup, tapi itu sekarang nggak bisa seperti itu, karena pasti akan bisa ketahuan. Ya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kawan-kawan. Ya, ingin setara dengan teman-temannya yang lain, maka menghalalkan segala cara, termasuk ghibah di situ. Ingin mendapatkan perhatian khusus, tapi dengan cara yang tidak halal. Dia menempuh jalur ghibah, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, terjadinya ghibah itu karena menjelek-jelekkan orang, karena takut dibongkar kejelekannya di hadapan orang yang disegani. Jadi sebelum dia dibongkar,
Aduh Pak, itu tahu nggak itu si pembohong itu. Pak, itu apapun yang dia katakan itu orang semua di sini jadi buah bibir tuh, itu pembohong. Padahal dia hanya ingin mematahkan, ya, mungkin dia telah melakukan suatu keonaran atau suatu hal yang aib, ya. Dia mematahkan logikanya itu di depan pimpinannya. Oh iya ya, saya memang dapat informasi, tapi saya nggak tahu kalau itu pembohong. Oh iya Pak, pokoknya jangan percaya itu. Padahal dia yang benar. Dia menjelek-jelekkan orang yang baik untuk menutupi aibnya sendiri, itu juga menyebabkan terjadinya ghibah. Yang ketiga tadi menjelek-jelekkan orang karena takut dibongkar. Nah yang keempat sekarang ini membersihkan diri dari perbuatan yang dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Saya itu Pak sebetulnya nggak seperti itu. Orang-orang di sini yang tidak tahu diri. Habis saya kan terlalu cepat berprestasi, mereka tidak. Akhirnya saya difitnah. Ya, mereka itu ya maklumlah orang berpendidikan rendah. Jadi itu ghibah. Membersihkan diri dengan cara menjelekkan orang lain, maka itu ghibah. Yang kelima, ingin membanggakan diri, ingin dikenal. Ya. Oh, kalau saya di kampung dulu waktu saya menjabat, oh iya ya, oh iya. Ini mah kecil, lebih dari itu saya pernah lakukan. Oh ya, hebat. Padahal enggak. Itu namanya ujub. Membangga-banggakan dirinya supaya ada target yang tercapai, itu ghibah juga. Yang keenam adalah kedengkian. Memang jengkel terhadap orang itu. Maka dia adu domba orang. Itu mah jangan percaya. Itu munafik orang itu. Itu sumber keonaran. Jadi dia menjelek-jelekkan orang lain supaya tertutupi belangnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, barang siapa bersama dengan kebenaran, maka dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar, jangan pernah melawan orang tukang fitnah seperti itu, sebab tidak ada untungnya. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak puas, awas ya, tunggu tanggal mainnya aku akan balas. Orang seperti kamu itu harus tidak boleh didiamkan, itu bisikan setan itu. Kalau kita percaya kepada Allah dan Allah selalu bersama dengan orang sabar dan benar, innallaha ma'as sabirin, udah biarin aja. Melawan orang yang jujur, melawan orang yang benar itu sama dengan melawan Tuhan. Tapi kalau kita mau melawan sendiri yang bersangkutan, seolah-olah tidak percaya Tuhan akan membalasnya, seolah-olah kurang percaya Tuhan akan memproteksi kita akan akibatnya tuduhan itu, maka itu kita itu musyrik kecil itu. Dia serahkan kepada Allah, tapi dia juga ingin dendam. Jadi satu sisi dia ingin Allah mencekik lehernya itu, tapi dia juga ingin supaya dipermalukan oleh orang lain. Nah, ini musyrik nih dalam pandangan sofistik. Dia ingin minta tolong kepada Allah, tapi juga aku mau memberikan bagian tersendiri. Itu 2 kali lipat jahatnya daripada yang bersangkutan. Maka itu kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ya perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diamkan. Ya Allah, aku tidak mau melawan orang seperti itu. Kalau ingin melawannya berarti akan menjadi seperti itu. Aku serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Tidak pernah ada orang tawakal jatuh. Yang sering jatuh itu adalah setengah-setengah. Separuh tawakal tapi separuh juga ingin menggunting orang itu. Nah ini yang banyak nih. Satu sisi tawakal kepada Allah, tapi juga ingin minta tolong kepada orang lain agar dia mampus kalau perlu. Nah ini tidak percaya Allah. Percayanya sedikit, tapi dia juga ingin dibalaskan dendamnya oleh orang-orang yang punya power lebih tinggi. Itu namanya tidak tawakal. Mulutnya tawakal, tetapi perbuatannya tidak. Atau separuh-separuh. Nah orang yang tawakal, udah tidak ada alternatif lain, aku kembalikan diriku kepada Allah. Nah, orang yang pasif seperti ini menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, itulah yang akan mengundang proaktifnya Allah. Tapi kalau orang itu tidak proaktif,
Kalau orang itu juga tidak pasrah kepada Allah, dia juga proaktif untuk membalas dendamnya sendiri, maka itu tidak termasuk tawakal. Tidak ada pertolongan Tuhan bagi yang bersangkutan. Kalau ingin mendapatkan powernya Allah, totally kita serahkan kepadanya. Tidak ada orang yang tawakal penuh jatuh, Bapak Ibu. Apalagi kalau memang itu fitnah. Benar saja kalau kita pasrah kepada Allah itu bisa menang, apalagi kalau memang kita yang benar. Tidak benar saja kalau kita pasrahkan diri kita kepada Allah, Allah bisa mengangkat kita. Apalagi kalau kita benar. Tapi sebaliknya kalau kita pasrah, tapi kita juga ingin mendendam, aku pingin sekali juga aku merasakannya, bagaimana namanya membuat malu seperti yang dilakukan terhadapku, maka itu tidak bisa kita harapkan Allah proaktif untuk yang bersangkutan. Ya. Jadi yang disebut tawakal sepenuhnya, udah matikan nafsunya untuk melawan, serahkan kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, mau membalas seperti apa kami. Jadi jangan intervensi juga maunya Allah. Ya Allah, aku mau dicekik lehernya, permalukan dia seperti saya dipermalukan. Itu mendikte Allah. Yang disebut tawakal, saya serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang engkau anggap baik untuk kami dan siapapun, engkau lah yang maha tahu. Jadi tidak usah mendikte Allah. Itu masih belum tawakal itu. Ya Allah, aku sakit hati benar. Aku disiksa, aku disakiti. Aku minta supaya yang bersangkutan itu diberikan musibah yang berat. Biar anaknya semuanya autis. Masya Allah. Itu tidak tawakal. Tawakal itu artinya engkau lah yang tahu. Saya tidak ingin punya keinginan seperti apa balasan terhadap orang itu. Besok ternyata malah dipromosikan. Jangan kecewa, itu yang terbaik. Malah kita dipecat. Dia yang dipromosikan, padahal dia kan provokator. Tetap tawakal. Allah yang maha tahu apa yang kita lakukan. Ternyata yang husnul khatimah kita dan endingnya perjuangan mereka itu karena jalur hitam yang dia gunakan, itu istilahnya dulu kita itu terseret di akhir hidupnya dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Nah ini ghibah ini sangat berbahaya dalam masyarakat kita. Orang melakukan ghibah juga karena senda gurau. Aku cuma bercanda kok. Bercanda tapi menyakiti hati orang lain, itu ghibah. Dia melawak, profesinya adalah pelawak. Tapi melawaknya itu dengan cara menjatuhkan orang lain, menyebut namanya, bahkan menunjuk batang hidungnya orang lain untuk sesuatu yang negatif. Itu membantai orang di tengah orang itu. Nah itulah yang disebut dengan ghibah. Ada yang melakukan ghibah. Yang kedelapan, melecehkan dan merendahkan orang lain untuk menghinanya. Ini bakalan saingan berat saya ini. Maka aku harus secara sistematis menjelekkan dia supaya orang menganggap dia itu negatif. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau kita menjelekkan seseorang karena ada maunya kita yang lebih penting dari yang bersangkutan, tidak akan pernah kita memperoleh berkah. Sekalipun kita dipromosikan, tapi kalau kita naik dengan cara ghibah, maka itu tidak akan berkah. Memang dijabat, memang dapat, tetapi tidak berkah. Apa itu tidak berkah? Ternyata ujung jabatannya ditangkap dia. Ternyata juga gagal. Bahkan ternyata dia sakit-sakitan. Ternyata anaknya gagal. Banyak caranya orang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih parah daripada apa yang dia perolehnya. Inilah ghibah. Ada 3 hal khusus yang mendorong ahli agama dan orang-orang khusus dalam melakukan ghibah ini Bapak. Menurut Imam Al-Ghazali, 3 hal yang mendorong ghibah ini
berbentuk samar dan tersembunyi. Karena ini bentuk keburukan yang disembunyikan setan di dalam kemasan yang baik. Jadi iblis berjubah malaikat nih. Hal ini memang sesuatu yang baik, tetapi setan menyusupkan keburukan di dalamnya. Dan faktor ini hanya terdapat pada diri orang ahli ibadah dan orang-orang khusus. Jadi jangan dikira ahli ibadah, ustadz, mungkin juga jangan-jangan termasuk saya tidak sadar, itu juga masih ada potensi gibahnya. Jangan dikira bahwa ulama itu tidak gibah, Bapak Ibu. Sesama ulama itu juga ada gibahnya tuh. Enggak boleh ada ulama yang lebih pintar dari aku. Nah, kalau ada ulama seperti ini, itu gibah itu. Dan itu banyak. Apalagi kalau ulama-ulama yang istilahnya dikarbit gitu ya. Dia bukan alami, bukan melalui pendidikan kesadaran, tapi dia mempromosikan dirinya sendiri atau dipromosikan oleh orang lain, maka itu biasanya ada ghibah di situ. Nah, hal-hal yang mendorong ghibah pada ahli agama ini, Bapak Ibu. Nah, kita kan termasuk di sini ahli agama, puluhan tahun ngaji kan. Nah, coba yang pertama adalah munculnya rasa heran di dalam menolak kemungkaran dan kesalahan dalam agama. Maksudnya ialah merasa heran kenapa seseorang melakukan perbuatan maksiat tersebut dengan menyebut nama pelaku perbuatan tersebut. Jadi ini seolah-olah benar, memang pantas kok untuk dipermalukan itu. Akhirnya dia tidak sadar bahwa dia juga melakukan ghibah. Apa yang saya sampaikan ini bukan bohong, itu benar. Sekalipun itu benar, tapi kalau itu aib, maka tidak boleh kita menebarkan aibnya orang lain. Yang kedua, ya, ini orang-orang ahli agama ini yang sering tertipu ini. Mengasihani, maksudnya ia merasa iba dan kasihan kepada seseorang yang tertimpa musibah, tetapi ia menyebut nama orang itu, kasihan tersebut. Ya, contohnya dia ceramah. Ya, Ustadz nih, tetangga saya namanya si A, misalnya si Ahmad. Waduh, saya seandainya bisa angkat rumah, saya akan angkat rumah. Begitu jeleknya ya. Jadi tidak boleh menyebut nama. Nah, kalau ada ulama atau ustadz atau siapapun tokoh masyarakat ahli agama menyebut nama orang tanpa menggunakan inisial, padahal itu adalah aib buat yang bersangkutan, itu adalah ghibah. Yang ketiga, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya, ia marah karena seseorang itu melakukan dosa, tetapi ia ungkapkan kemarahan itu dengan menyebut pelaku dosa tersebut. Marah, saya enggak nyangka kalau dia itu adalah pemain judi. Saya enggak nyangka kalau itu adalah orangnya ternyata munafik. Dia sebut nama. Kadang-kadang ahli agama itu mungkin karena apa ya, kesal, keluarlah sebuah nama, ya, memfitnah. Wah, itu kan bid'ah, dia melakukan kekufuran tuh, tidak boleh itu. Jadi karena dia tidak bisa menggait jamaah mereka, maka dia jelek-jelekkan orang lain. Sering kan kita dengarkan. Jadi hati-hati terhadap ulama, penceramah, mubalik, ustadz yang suka menghujat orang di depan podiumnya. Sebetulnya menurut Imam Al-Ghazali itu adalah termasuk ghibah. Menunjuk batang hidung seseorang. Sama sekali Rasulullah tidak menunjukkan orang itu. Saya pernah menyampaikan hadisnya kan. Rasulullah tidak pernah mau mempermalukan orang di tengah masyarakat banyak. Contohnya hadis kentut itu. Menjelang maghrib, Bapak Ibu, Nabi sudah mau takbir salat maghrib menjadi imam, tiba-tiba mencium bau kentut yang sangat busuk. Tidak jadi. Balik Nabi, siapa di antara kalian kentut? Ayo silahkan berwudu. Enggak ada yang ngaku. Pada itu semerbak itu bau daging unta, itu dalam riwayat hadisnya itu. Ya. Sebetulnya Nabi tahu
siapa yang kentut, tapi tidak boleh menunjuk batang hidungnya orang yang kentut. Nabi sahabatnya malaikat, pasti dia tahu siapa yang kentut. Tapi apa kata Rasulullah? Ayo, siapa yang makan daging unta, ya barusan datang dari undangan potong daging unta itu, silakan berwudu. Oh, rame-rame keluar, selamatlah yang kentut itu. Nah, jadi tidak boleh kita menunjuk batang hidung orang, salah. Maka itu kan ada inisialnya. Kode etik itu tidak boleh mempermalukan orang sebelum ada kepastian hukumnya kan. Nah, inilah banyak orang yang fitnah di sini. Nah, obat yang mencegah lidah dari ghibah ini penting. Kalau kita sudah terbiasa ghibah, apa obatnya supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama? Pertama adalah kita perlu mengetahui bahwa ghibah itu dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Salah satu perbuatan lidah, tangan, ya pakai jari jemari tangan sekarang, ialah ghibah itu sendiri. Ya, kita dengarkan suara azan dulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Jadi pengobatan ghibah, pemahaman, pengetahuan. Jadi kalau orang nggak pernah ikut pengajian, tidak pernah membaca buku dan tidak mau belajar, ya akan hanyut dalam lautan ghibah tanpa dia sadari. Itulah malapetaka. Alhamdulillah dengan pengajian kita ini kita sudah dapat informasi apa itu ghibah dan bahayanya. Nah, cara untuk menyembuhkan penyakit ghibah dalam hati kita, mengetahui bahwa ghibah itu dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Salah satu yang dibenci Allah ialah ghibah. Yang kedua, memahami bahwa ghibah itu dapat membatalkan kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, bahwa ember bocor ke akhirat, tidak diberikan pahala perbuatan kebajikan. Kenapa? Karena ghibah. Yang ketiga, mengetahui bahwa ghibah itu dapat memindahkan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang digunjingnya. Setengah mati kita berbuat kebaikan, puasa Senin Kamis, sedekah, infak, bukan kita yang terima pahalanya. Yang terima pahalanya ialah orang yang pernah kita keluarkan ghibah. Ghibah itu lain fitnah. Kalau fitnah, kalau tuduh ya memang ya mudah-mudahan memang seperti itu ya. Tetapi kalau ghibah benar atau tidak, asal itu aib dan bisa menyebabkan orang lain murka, marah, maka itu termasuk ghibah. Yang ketiga, mengetahui bahwa ghibah itu dapat memindahkan kebaikannya kepada orang lain. Yang keempat, meyakini nas atau Quran hadis tentang bahaya ghibah, niscaya lidahnya itu tidak akan berghibah. Kalau orang tahu apa rahasia larangan ghibah, maka tidak ada satu orang pun yang mau melakukan ghibah. Yang kelima, melihat cacat dan kekurangan yang ada pada dirinya, sibuk memperbaikinya. Kalau saya bisa menunjukkan kelemahan orang lain, jangan-jangan ada gajah di bawah pelupuk mata saya tidak lihat, tetapi saya melihat semut di seberang sungainya orang. Nah itu. Yang keenam, merasakan rasa sakit pada dirinya apabila digunjing orang lain. Bagaimana sakitnya kalau kita digunjing orang, maka seperti itu sakitnya orang lain. Cubitlah dirinya, maka seperti itu sakitnya kalau kita mencubit orang lain. Itu proteksi untuk ghibah. Tapi haramnya ghibah itu dalam hati ini juga penting Bapak Ibu. Ternyata dalam pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali, ghibah itu bukan hanya tercetus di mulut, tapi tercetus di hati. Apa bedanya kalau sudah tercetuskan di mulut, kalau hanya tercetus sampai di hati, tidak diungkapkan. Kalau dicetuskan dengan mulut itu langsung berdosa. Tapi kalau hanya sampai di hati, memang tidak tercatat sebagai sebuah dosa, tetapi dampaknya membuat hitam nurani kita. Kotor batin kita kalau kita suka berpikir jorok. Kotor batin kita kalau kita suka mengira-ngira negatif orang lain. Memang tidak berdosa, karena definisi dosa menurut fikih itu ada action. Nah, bagi kita di sini tentu akan lebih perfect. Bukan hanya kita akan tidak mau berdosa ya, bukan saja menghindari dosa, tapi kita juga tidak mau nurani kita itu buta. Kita tidak mau batin kita itu gelap. Karena nurani yang buta, hati yang gelap itu enggak mungkin khusyuk dalam sholatnya. Tidak mungkin orang itu bisa meresapi nikmatnya ibadah kalau hatinya kotor. Nah, yang bisa membuat kotor pikiran dan hati ini adalah pikiran kotor dan jiwa yang kotor. Pikiran kotor itu mikirkan tetangganya, ya, istri teman-temannya, ya, begitu melihat seseorang, waduh, dalam pikirannya itu kayak proposal, wah, sudah menjadi kenyataan dalam pikiran.
atau hatinya yang kotor. Dasar syirik betul. Hatinya sakit melihat orang bahagia, bahagia melihat orang lain itu tersungkur, maka itu menggelapkan batin. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin khusyuk dalam sholat, bersihkan pikirannya dari pikiran kotor, bersihkan jiwanya dengan tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi syirik. Caranya seperti apa? Mau tidak mau harus istighfar. Ya, kalau berjam-jam kita memikirkan kotorannya orang, mandi taubat. Yang dimaksud dengan prasangka adalah ungkapan tentang sesuatu yang menjadi kemantapan jiwa dan kecenderungan hati. Jadi prasangka itu kita terlalu menuduh orang. Ya, ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang salah kaprah terhadap firasatnya. Bagaimana mungkin bisa mempercayai firasat yang tidak pernah ngaji, yang tidak pernah salat, yang tidak pernah berzikir? Itu firasat iblis yang dijadikan referensi. Lain halnya kalau firasatnya orang ahli salat tahajud, ahli salat duha, ahli puasa Senin Kamis, ahli ibadah. Insya Allah firasatnya itu adalah benar. Kenapa? Iblisnya susah masuk karena penuh malaikat di dalam batinnya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak pernah melakukan ibadah, malah justru dosa yang dilakukan, ya malaikatnya nggak bisa masuk. Kenapa? Di dalam kalbunya penuh dengan iblis. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, ittaqu firasatul mu'min, takutlah terhadap firasatnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Karena li'annahu yanzuru li nurillah, dia melihat dengan cara nurillah, itu cahayanya Tuhan. Nah itu ittaqu firasatul mu'min, tidak dikatakan ittaqu firasatul muslim. Kalau firasatnya muslim, KTP-nya Islam, takutlah terhadap firasatnya, tidak. Tapi yang beriman itu pasti orang amanah. Kenapa amanah? Karena dia beriman. Kenapa ia beriman? Karena ia merasa aman kalau beriman. Ya. Jadi iman, mukmin, amanah, iman. Kita baca dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, hai orang-orang yang beriman, jauhilah, jadi jangan mendekati, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Ini ayat nih. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini warning dari Allah, takutlah terhadap orang-orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi ini ada ayatnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah. Jadi ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, artinya jauhi zina itu. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati hartanya anak yatim. Kalau ini redaksi lain, jauhilah, berarti jangan dekat, ya kan? Jangan dekat daripada prasangka buruk itu. Kenapa? Karena di situ banyak iblisnya. Hadis lain di sini disebutkan, ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman qalbahu la taqtabu al-muslimina wa la tattabi'u awratihim wa innahu man ittaba awratihim yattabi Allahu awratahu wa man yattabi Allah awratahu yafdahu fi baitihi. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, jadi mulutnya qomat kamit la ilaha illallah tapi belum masuk di hatinya. Janganlah kalian mengumpat seseorang muslim, dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Wahai orang yang beriman setengah-setengah, jangan mengumpat orang muslim yang beriman penuh. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, yaitu orang beriman, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Apakah kita enggak punya kesalahan di mata Allah? Enggak, penuh.
Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, maka Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Allah nanti akan menayangkan di depan publik kelemahan-kelemahan kita. Makanya itu, barang siapa yang rajin mengungkapkan aib saudaranya, cepat atau lambat pun juga akan dia diungkapkan, dipamerkan, ditayangkan kelemahannya di depan publik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menutupi aibnya orang lain, maka Allah pun juga akan merahasiakan, menutup aib-aibnya yang pernah dilakukan di masa lampau. Siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah pun juga akan memaafkan dosanya. Siapa yang rajin bertobat, maka itu akan rajin panen dengan pertobatan Allah, penerimaan tobatnya. Siapa yang pelit bertobat, maka itu juga tidak akan pernah mendapatkan pemaafan Allah. Diharamkan prasangka adalah bahwa rahasia hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, maka itu kalau memang kita ragu, ada ayatnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayatnya wartawan ini. Wahai orang yang beriman, wartawan laki atau perempuan, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Terlalu cepat memprovokasi, menebarkan aib seseorang padahal itu adalah fitnah. Sekarang gampang Bapak Ibu membuat fitnah, ya. Jadi di Belanda itu ada di postcard. Jadi gambarnya paus pakai pakaian kebesarannya. Dari dadanya ke atas itu paus, tapi ke bawah itu telanjang. Atau main dengan susternya. Di sana kan medianya liberal, nggak dipersoalkan. Coba kalau di Indonesia, itu kena pidana itu. Ya, ada juga kemarin ya perempuan laki-laki nggak tahu gambar perempuan siapa dipasang di di identitasnya, baru membujuk laki-laki. Padahal fotonya orang lain ditayangkan. Ya, mau nggak saya kirimkan foto? Mau yang misalnya mau telanjang, mau setengah. Tentu bagi yang terpancing mau coba. Nah, begitu diungkapkan, keluarlah semua. Tapi ya, keluarlah di situ bahwa yang melakukan korespondensi secara jorok adalah yang bersangkutan. Padahal dia juga orangnya. Jadi diusut di polisi, akhirnya orangnya ditangkap ya. Nah, ada lagi memang pada umumnya orang-orang di penjara itu, pekerjaan-pekerjaan orang iseng di narapidana itu yang tidak ada kegiatan, tapi nggak tahu bagaimana kok bisa lolos handphone di penjara itu. Nah, disitulah dia main, dia kalau untung-untungan dapat, dia sandra istilahnya itu, kalau kamu nggak bayar sekian akan kami sebarkan. Nah, padahal dia dapat uang di penjara hanya karena pintarnya membuat ancaman seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih baik tidak usah pasang foto di dalam akunnya, supaya itu nanti bisa dimanipulasi seolah-olah yang melakukan chatting itu adalah ini loh fotonya ini di dalam akun ini. Tapi kalau kita nggak pasang foto, ya tidak tampak. Walaupun itu sebetulnya juga bisa dipasang lagi. Apa sih yang tidak bisa direkayasa sekarang? Tapi cara-cara seperti itulah yang disebut ghibah. Nah, alasannya memberikan rukhsah, ada juga boleh Bapak Ibu sekalian yang membolehkan ghibah, tapi itu terpaksa. Satu, mengadukan kezaliman. Jika ada orang terzalimi mengadukan kezaliman orang tersebut kepada pihak yang berwenang,
Ya, ada hadis Nabi juga, in li sahibil haq maqalan, sesungguhnya pemilik hak punya hak untuk berbicara. Jadi orang yang difitnah itu punya hak untuk berbicara. Pak itu tukang fitnah, itu boleh. Ya. Jangan melakukan perbuatan kepada orang lain, itu kita harus bongkar. Itu tukang fitnah itu. Itu ada hadisnya riwayat Bukhari, inna li sahibil haqqi maqalan, sesungguhnya pemilik hak punya hak bicara. Jadi kita punya hak untuk mengelak. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Nah, kalau ada orang kaya tapi menunda kezaliman, menunda pembayaran utangnya, itu dosa. Yang kedua, yang boleh menjadi pembenaran adanya rukhsah, tapi itu terpaksa, ialah menjadi sarana untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat itu ke jalan yang benar. Ya. Supaya tidak menebarkan kebiasaan buruknya, maka itu perlu dilakukan ghibah. Sampaikan kepada orang, hati-hati kalau itu masuk, itu orang very dangerous men atau women. Nah, ada ayatnya, tanzilul kitabi minallahil azizil azim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubah, syadidil iqab, zittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi diturunkan kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengetahui. Ia mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya. Ia mempunyai karunia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi Abu Jundal bertaubat. Dalam kisah ini, khilafah atau Khalifah Umar tidak menganggap pembawa berita tersebut itu sebagai penghibah. Jadi kalau ada orang yang melaporkan keburukan, itu bukan tukang gibah. Demi untuk menyelamatkan orang lain, maka dia sampaikan kepada orang. Tapi kalau itu tidak ada faktanya, maka itu fitnah dan itu juga gibah. Yang ketiga, rukhsahnya ialah meminta fatwa, sebagaimana Hindun istri Abu Sufyan meminta jalan keluar kepada Nabi dari permasalahannya dalam menghadapi suaminya Abu Sufyan yang pelit. Jadi Abu Sufyan ini ya raja kan, Abu Sufyan itu kan pemimpin Quraisy. Dialah yang berkuasa ketika Nabi merebut kota Mekah, Fathu Makkah. Nah, setelah masuk Islam, istrinya Hindun namanya ya, Hindun. Suaminya itu pelit banget, Abu Sufyan. Nah, satu saat dia mengadu kepada Rasulullah. Nah, ini hadisnya nih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku itu adalah seorang laki-laki yang sangat pelit. Apakah aku berdosa bila aku mengambil sesuatu dari hartanya yang dapat menutupi kebutuhanku dan juga anakku? Lalu Nabi menjawab, ambillah dengan cara yang wajar. Boleh enggak ngambil isi dompetnya suami yang pelit untuk makan anak-anaknya sendiri? Kira-kira seperti itu analoginya. Nabi menjawab, boleh, asal itu cara yang wajar, jangan melampaui batas. Jadi mengadukan hal itu kepada psikolog, kepada ahli agama dengan cara supaya kita ada jalan keluar terhadap problem, itu bukan ghibah. Melaporkan hal itu kepada polisi itu bukan ghibah. Malah mendiamkan kebatilan itu sama dengan iblis bisu. Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang seperti ember bocor itu iblis cerewet. Sudah iblis cerewet lagi. Tapi hati-hati, ada juga iblis bisu. Saking diamnya, kebatilan pun juga didiamkan. Tidak mau menyampaikan kebenaran itu, maka itu iblis bisu. Dia hanya tahu rahasianya sendiri. Udah tahu bahwa ini nanti jam 12 ini akan ada gempa misalnya. Dia sembunyikan, biarin orang lain celaka, aku akan selamat. Maka itu iblis bisu. Tapi sebaliknya kalau cerewet itu adalah iblis cerewet. Yang keempat adalah memperingatkan seorang muslim dari keburukannya. Hati-hati kalau orang itu masuk di kota ini, itu ada targetnya itu. Akhirnya orang kunci pintu semuanya. Apakah itu ghibah? Tidak. Itu bukan ghibah karena untuk menyelamatkan orang lain. Kalau ada orang minjam uang ciri-cirinya seperti ini, wah itu fiktif, itu bahaya itu.
Itu bukan ghibah, menyelamatkan orang lain. Yang kelima, jika ada seorang yang disebut sudah dikenal dengan nama dan julukan, mengungkapkan tentang cacatnya, misalnya si pincang atau si gagu, maka tidak ada dosa bagi yang bersangkutan. Ada hadisnya juga itu ya, ketika Nabi ada sahabatnya suka main burung pipit, ya Abu Gunaim ya. Jadi mana bapaknya burung pipit? Kayak Abi Hurairah kan, dia begitu sukanya kucing. Nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman, karena kemana-mana bawa anak kucing di kantongnya. Itu satu saat dipukul karena salah dalam ditanya gurunya, maka yang kena kucingnya mengiung kucing itu, maka sejak itu namanya Abi Hurairah. Jadi itu namanya lakab, nama panggilan, gelaran. Abu Jahal itu pinter. Salah seorang orang cerdasnya Quraisy itu adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal melekat ketika ia masih remaja? Disuruh beli garam oleh bapaknya, oleh ibunya. Garam di padang pasir itu pasti sangat mahal. Ya kemalaman. Di mana ya saya taruh ini garam nih? Kalau saya taruh dekat saya diambil perampok atau maling. Ya, rugi saya. Saya taruh di pohon di atas tempat bernaung itu gampang dilihat. Ini ada telaga, sumur. Jadi dia tenggelamkan garamnya di bawah sumur itu. Besok pagi aku akan ngambil. Benar. Besok paginya dia angkat, tinggal tempatnya, kantongnya, garamnya sudah mencair. Pulang ke rumahnya dimarahi bapaknya. Kemana garamnya? Iya, dia ceritakanlah, kamu Abu Jahal. Melekat sampai akhir hayatnya Abu Jahal. Ya. Jadi kalau memanggil dengan nama gelaran seperti ini, misalnya kalau kita di Indonesia itu ya, di internasional, ambassadors itu kan duta besar. Duta besar itu ya melekat seumur hidup itu, ambassador. Pak Yusuf Kalla misalnya kalau datang ke sini, Assalamualaikum Pak Wapres. Padahal mantan Wapres. Jadi kalau kita panggil Pak Wapres datang, ya itu bukan ghibah, karena memang pernah jadi Wapres dan itu bukan aib buat yang bersangkutan. Kecuali kalau kita misalnya ada fakta yang kita ungkap, si gendut datang. Gendut itu kan sesuatu yang negatif. Si gendut datang membuat orang itu marah dan itu ghibah. Tapi sebaliknya, kalau kita panggil, ada si cantik datang. Apa kabar cantik? Senang dia tuh kan. Dibilangin cantik, itu bukan ghibah. Jadi ia membuat orang itu dongkol, itu ghibah. Si gendut. Semua orang kan tidak mau disebut gendut. Ya. Kemudian yang keenam, jika orang yang disebutkan itu melakukan kefasikan secara terang-terangan, seperti pemilik tempat-tempat maksiat dan peminum khamar secara terang-terangan. Itu kan yang buka, hati-hati loh. Dia karaoke abal-abal tuh. Jadi orang tidak melakukan hubungan dengan mereka karena untuk mencegah jangan sampai terkecoh. Itulah tadi alasan yang memberikan rukhsah ada 6 ya. Nah, kafaratnya apa? Cara menghancurkan dosa-dosa yang pernah terlanjur kita melakukan ghibah. Kafarat ghibah adalah bertaubat, menyesali perbuatan tersebut agar terbebas dari hukuman Allah. Tidak ada cara lain kecuali bertaubat. Mumpung kita masih hidup, bertaubatlah Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu kita mandi taubat, baca istighfar 100 kali, dan kita ganti ke tradisi buruk itu dengan tradisi kebaikan. Nah, ini ada hadisnya. Ya, menurut pendapatnya Hasan cukup bertaubat. Ada lagi yang menambahkan tidak cukup hanya bertaubat, kafarat memakan daging saudara adalah menyanjungnya. Jadi kita minta maaf kepada yang bersangkutan yang pernah kita bicarakan aibnya. Hendaknya Anda mendatangi saudara Anda seraya berkata kepadanya, aku telah berkata dusta, menzalimi diri Anda.
Jadi kita jangan hanya bertaubat, minta maaf kepada orang yang pernah dibicarakan aibnya. Nah, akan datang kita akan melihat bahaya mengadu domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, ringan tapi sangat berat untuk kita laksanakan. Saya ingin sampaikan hati-hati betul Bapak Ibu sekalian. 20 dosa yang dilakukan mulut itu sangat-sangat berbahaya. Siapa tahu kita tiap hari panen maksiat, panen dosa, tapi kita tidak sadar. Ya, inilah 20 bahaya dosa yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi ke-20 itu Bapak Ibu ini. Tadi kita baru sampai ke nomor berapa itu ya? Membicarakan yang tidak perlu, pembicaraan yang berlebihan, pembicaraan yang batil, berbantah-bantahan, bertengkar, memaksakan bersajak ya. Pokoknya semua disyairkan, ke aibnya orang juga disajakin ya. Berkata keji, jorok, cacian, mengutuk, melaknat, nyanyian syair negatif, jadi lagu-lagu porno gitu ya. Guyon dengan gurauan berlebihan, mengejek dan mencemooh, menyebarkan rahasia, janji palsu, 14 berdusta dalam perkataan dan sumpah, 15 gibah. Ya, masih ada 5 lagi, yaitu apa yang disebut dengan an-namimah, menghasut, berlidah dua, sanjungan, ya, kurang cermat dalam berbicara, pertanyaan usil atau nyeleneh. Nah, 5 poin ini nanti kita akan bicarakan, mudah-mudahan bisa satu kali pertemuan. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, 1 sampai 20 ini memberatkan timbangan keburukan kita. Enteng sekali terasa, tidak terlihat, tidak terasakan dosa besar. Tapi kalau ini semuanya setiap hari kita menjadi pelanggannya, maka itu nanti akan berakumulasi menjadi sebuah dosa besar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita akan datang, kita tuntas 10 dosa yang paling sering dilakukan mulut ini. Kita akan tutup mulut ini untuk tidak melakukan yang ke-20 hal ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi untuk tidak mengungkapkan poin 1 sampai yang ke-20 ini, dengan memohon berkah Allah melalui berkahnya surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.